Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang bersaudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.' Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Dalam renungan ini kita memohon agar kita mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Saudara dan saudari yang kasih Tuhan, tidak cukup hanya dengan menjadi baik. Orang kaya dalam Injil hari ini adalah orang yang baik. Kualitas baiknya sangat baik. Orang kaya ini menerima nasibnya dengan patuh. Dia tidak meminta untuk dilepaskan dari neraka. Dia hanya meminta setetes air saja untuk memuaskan dahaganya. Dan ketika dia tidak bisa mendapatkan banyak kelegaan, dia memohon seorang utusan khusus dengan harapan menyelamatkan saudara-saudaranya dari nasibnya yang sama dengan dirinya. Dia setidaknya memikirkan kesejahteraan orang lain. Namun, semua kebaikan itu tidak menyelamatkannya dari hukuman abadi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir menjadi orang yang baik saja akan membawa kita ke surga? Mungkinkah kita menggunakan standar diri kita sendiri untuk menilai kelayakan kita daripada menggunakan standar Allah? Saudara dan saudari, orang kaya itu sepertinya tidak pernah diganggu oleh Lazarus. Orang malang itu tidak diragukan lagi, merupakan pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Beberapa orang akan dengan cepat mengirim seorang hamba
untuk mengusir pengemis itu. Saudara dan saudari, orang kaya itu tidak melakukannya. Namun dia sengaja meninggalkan pengemis itu sendirian. Maka disinilah orang kaya itu melakukan kesalahan. Dia melakukan dosa kelalaian. Orang kaya kehilangan jiwanya bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang gagal dia lakukan. Saudara dan saudari, apakah diri kita jauh lebih baik? Apakah ada seseorang yang membutuhkan tepat di depan kita yang secara rutin kita abaikan? Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri kejahatan? Apakah kita membantu gerakan pro kehidupan? Apakah kita berkontribusi untuk orang miskin? Cinta yang terlambat. Orang kaya sekarang dikutuk, menunjukkan kepedulian terhadap 5 saudara laki-lakinya. Mereka mungkin menjalani dan ditakdirkan untuk tujuan yang sama seperti saudara mereka yang malang. Perhatian orang kaya itu tepat, tetapi waktunya terlambat. Jika saja dia menunjukkan perhatian pada jiwa saudara-saudaranya ketika dia masih hidup, maka dia mungkin akan membawa pengaruh yang baik. Merawat anggota keluarga, membantu mereka mencapai surga adalah hal paling penuh kasih yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudari kita. Saudara dan saudari terkasih, segala sesuatu yang lain akan menjadi tidak berarti jika perilaku kita mencegah orang lain mencapai keselamatan. Apakah kita mencoba membantu orang lain agar bertumbuh dalam iman mereka? Saudara dan saudari terkasih, semoga melalui permenungan hari ini iman kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.